Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya nak. Ayo yang rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang kita akan mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13. Sekarang anak-anak, ibu akan membacakannya. Anak-anak dengar semua ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Keragaman gunanya untuk saling mengenal, bekerja sama dan memberikan manfaat, bukan saling menghina. Kedudukan manusia sama di hadapan Allah, dan yang membedakannya dari sisi ketakwaan, manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Perkenalan diturunkan untuk saling menarik dan pelajaran dan pengalaman. Yang paling modal meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap manusia bisa merasakan kedamaian, kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Kesetaraan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua manusia dari satu pasangan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satu bangsa atau satu suku yang lain. Semua manusia di hadapan Allah itu sama. Keberagaman bangsa sebagai manusia kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa agar mereka dapat saling mengenal satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa keberagaman adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya menjadi sumber pengetahuan dan penghormatan antara manusia. Kualitas yang mulia. Ayat ini mengatakan bahwa yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Seorang yang ditentukan oleh Allah ketakwaannya kepada Allah bukan oleh status sosial, etnis, atau ekonomi. Pengetahuan dan pengenalan. Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Ini mengingat kita bahwa Allah memiliki pengetahuan yang sempurna tentang setiap individu dan bahwa manusia harus saling mengenal satu sama lain untuk memahami dan menghormati perbedaan mereka. Pesan keselarasan sosial. Ayat ini juga menciptakan kesadaran akan tanggung jawab sosial kita untuk hidup berdampingan dalam damai dan
harmonis, menghormati hak dan martabat setiap individu. Hadis tentang keragaman dan perbedaan adalah sunnatullah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan yang menghantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Perbedaan bangsa, perbedaan suku, dan warna kulit bukan menentukan kemuliaan. Hanya takwa yang menentukan nilai seseorang. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hadis tentang kekuatan dalam keragaman. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis-hadis ini menegaskan pentingnya menghormati keragaman dalam bermasyarakat, memperlakukan semua individu dengan adil dan menjaga persatuan di antara umat Islam. Mereka juga menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak didasari pada keturunan, ras atau status sosial, tetapi pada takwa dan amal baiknya. Isi pokok hadis tentang keragaman. Hadis tentang keragaman adalah hadis yang mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman dan masyarakat. Hadis-hadis ini menekankan pentingnya penghormatan dan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, suku, budaya, dan agama. Hadis-hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjalin hubungan yang harmonis, menghormati keragaman, dan bekerja sama untuk tujuan kebaikan bersama. Mereka juga menegaskan nilai-nilai seperti persaudaraan, toleransi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu yang merupakan prinsip-prinsip penting dalam Islam dan dalam masyarakat yang damai. Nah, yuk sudah. Baik anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Belajar yang rajin di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.